kondisi dunia masih mengalami dinamika yang sangat tinggi. Meskipun ada perkembangan deeskalasi. Apa deeskalasinya? Adanya upaya dari Amerika Serikat dan RRT mulai bicara. Dan pada akhirnya karena belum sepakat, mereka sepakatnya adalah menunda 90 hari dan menurunkan tarif yang tadinya prohibitively very high, yaitu Amerika mengenakan 145% dari produk RRT yang masuk ke Amerika, dan RRT melakukan retaliasi dengan mengenakan tarif 125% dari produk Amerika yang masuk ke RRT. Kedua negara kemudian bersepakat menurunkan tarif yang begitu tinggi itu ke tingkat Amerika Serikat dari 145 menjadi 30% dan RRT dari 125% ke 10%. Ini namanya bea masuk ke negara tersebut. Namun suasananya meskipun ini adalah tanda yang membaik dibandingkan kondisi announcement atau pengumuman tarif awal, ini belum selesai. Jadi dunia masih akan melihat dampaknya. Kita juga lihat Amerika Serikat masih melanjutkan proses negosiasi dan memiliki pemihakan target untuk industri-industri tertentu di bawah Presiden Trump, yaitu ingin industri farmasi, semiconductor, critical mineral, crane dan kapal, produksi seafood dan juga truk serta pesawat yang akan ditingkatkan atau ditarik investasinya agar membuka pabrik atau manufakturnya di Amerika Serikat. Di sisi moneter yang mempengaruhi tadi yield dan juga exchange rate, Federal Reserve Amerika Serikat keputusannya menahan suku bunganya pada level yang sama 4,25 dan 4,50 karena dengan pengumuman tarif yang tadinya sangat tinggi meskipun sudah dilakukan pause, tetap memiliki potensi meningkatkan inflasi di Amerika Serikat. Sehingga FOMC menetapkan suku bunganya tetap sama. Sementara itu dari ECB yaitu European Central Bank dan Bank of England, Inggris, keduanya menurunkan suku bunga karena dengan adanya eskalasi perang dagang, prospek pertumbuhan ekonomi di Eropa dan Inggris dianggap akan semakin melemah dan oleh karena itu bank sentralnya segera bereaksi dengan menurunkan suku bunga yang merupakan concern lebih utama dibandingkan inflasi. European Central Bank suku bunganya dipangkas sehingga menjadi 2,4% dan Bank of England di 4,25. Bank sentral RRT dalam hal itu menurunkan suku bunganya 10 basis poin dan menurunkan reserve requirement ratio-nya 50 basis poin. Ini tandanya RRT ingin membuat stimulus melalui moneter karena tekanan dari tarif dari Amerika Serikat akan mengancam pelemahan ekonomi sehingga dilakukanlah counter cyclical dengan menurunkan suku bunga dan menurunkan reserve ratio-nya dari bank sentral. Kita juga mengikuti Bank Indonesia 2 hari yang lalu menyampaikan penurunan suku bunga Bank Indonesia atau policy rate-nya 25 basis poin ke 5,5%. Ini Bank Indonesia dalam hal itu berarti memberikan signal stabilisasi dari inflasi yang rendah dan stabilisasi dari nilai tukar relatif terjaga dan fokusnya ingin mendukung agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa lebih meningkat dengan penurunan suku bunga. Gerakan dari sisi moneter ini tentu mempengaruhi
dampak kepada ekonomi real maupun nilai tukar, dan juga dari indikator-indikator baik di sisi konsumen maupun investasi. Amerika Serikat di kuartal 1 mengalami kontraksi yang dalam hal ini 2,0, dan ini disebabkan karena banyak yang melakukan import sebelum antisipasi terjadinya tarif.